Evertin Zebua. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Mesias Barat. Saya semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen dan NIM 080221. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai ujian tengah semester dan ujian akhir semester dalam mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 1 dan dosen pengampu Ibu Erlina Warubu MPH. Dalam video kali ini saya akan membahas dua topik yaitu Teologi Perjanjian Baru dan Injil Yohanes. Yang pertama saya bahas yaitu Teologi Perjanjian Baru. Kata teologis berasal dari dua kata yaitu theos artinya Allah dan logos artinya perkataan, firman, dan kata. Dalam arti sempitnya adalah studi mengenai Allah. Pengertian teologi perjanjian baru. Teologi perjanjian baru merupakan ilmu teologi yang alkitabiah dan bersifat deskriptif atau menggambarkan. Di dalamnya memuat 27 kitab dalam perjanjian baru. Hubungan teologi perjanjian lama dan perjanjian baru. Salah satu masalah yang paling menarik dan dalam dunia kekristenan adalah hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang beberapa pemandangan tentang hal tersebut. Saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, menurut pandangan Hijr Kristin. Hijr Kristin merupakan pengaruh yang paling dominan pada abad ke-19 mengenai penafsiran Alkitab. Hijr Kristin melihat hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru bukan bersifat teologis, melainkan sebuah historis atau sebuah sejarah. Perjanjian lama berisikan tentang sejarah, sedangkan perjanjian baru mengenai kedatangan Yesus Kristus pada tahap terakhir dari sejarah tersebut. Yang kedua, pandangan Rudolf Bultmann. Bultmann mengatakan bahwa sejarah perjanjian lama merupakan sejarah kegagalan. Bultmann memandang perjanjian lama sebagai suatu kegagalan sejarah dan hanya karena kegagalan inilah perjanjian lama berubah menjadi semacam janji bagi iman Kristen. Yang ketiga, pandangan Friedrich Baumgartel. Baumgartel melihat makna perjanjian lama hanya dalam sejarah kehancuran keselamatan yang mengecewakan di dalamnya, menunjukkan cara manusia yang hidup di bawah hukum Taurat. Dengan demikian, perjanjian lama merupakan kesaksian yang berasal dari agama bukan Kristen. Hubungan Yesus Kristus dengan sejarah tidak berdasarkan pada perjanjian lama. Yang keempat adalah pandangan William Fisher. William Fisher mengatakan hanya perjanjian lama yang merupakan Alkitab, sedangkan perjanjian baru membawa kabar baik yang kini merupakan isi Alkitab, yaitu makna seluruh perkataannya. Tuhanlah yang menggenapinya, kini telah muncul sejarah jasmani. Jadi kesimpulannya mengenai hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru yaitu memiliki hubungan yang sangat berkaitan. Karena dalam perjanjian lama dinubuatkan, maka dalam perjanjian baru akan digenapi. Apa yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama akan digenapi dalam perjanjian baru. Sekarang saya akan membahas topik yang kedua yaitu teologi Injil Yohanes. Sebelum saya menjelaskan tentang teologi Injil Yohanes ini, saya akan menjelaskan dulu bagaimana latar belakang Injil Yohanes. Penulis Injil Yohanes ini yaitu Rasul Yohanes, anak Zebedeus, saudaranya bernama Yakobus dan ibunya bernama Salome. Tema dalam Injil Yohanes ini adalah Kristus adalah anak Allah dan firman Allah yang menjadi manusia. Kata kuncinya adalah kehidupan. Waktu penulisan Injil Yohanes ini yaitu 80-95 Masehi. Injil Yohanes ini ditulis kepada jemaat Asia Kecil. Latar belakang Injil Yohanes ini yaitu Injil Yohanes adalah
unik di antara keempat Injil. Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lain. Tujuan penulisan Injil Yohanes ini adalah supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Injil Yohanes ini memiliki muatan teologis. Yang pertama yaitu logos atau firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Kitab Kejadian menceritakan permulaan dari ciptaan Allah. Injil Yohanes menceritakan ciptaan baru. Ciptaan pertama terjadi karena Allah berfirman, sedangkan ciptaan baru juga terjadi karena firman Allah. Makna teologis yang kedua yaitu kesatuan Bapa dan Anak. Injil Yohanes menekankan kesatuan yang kuat antara Bapa dan Anak. Hal ini juga tampak dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itulah yang menjadi Allah. Injil Yohanes menekankan Yesus sebagai Allah yang berinkarnasi dan realitas yang ditunjukkan oleh seluruh cerita Alkitab. Bagaimana kedekatan kita kepada Bapa kita dan kita, begitu pula dengan kedekatan Bapa dengan anaknya, Bapa yang di surga dengan anaknya, yang saling melengkapi dan mencukupkan. Makna teologis yang ketiga adalah kata-kata aku adalah atau akulah. Ini merupakan ungkapan yang bersifat pernyataan kepada para pendengar dan pembaca, dan dalam Injil Yohanes ungkapan ini seringkali digunakan. Maka saya akan menjelaskan berbagai makna tentang akulah. Yang pertama, aku adalah roti hidup. Makna dari aku adalah roti hidup yaitu roti menggambarkan kebutuhan dasar manusia secara jasmani yang merupakan makanan pokok pada manusia. Yang kedua, aku adalah terang dunia. Ia adalah terang yang menerangi pikiran kita. Ia juga terang yang menerangi hati kita, yang memampukan kita menerima Yesus Kristus. Yang ketiga, aku adalah pintu bagi domba-dombaku. Makna ini merupakan adalah bahwa hanya di dalam Dia, hanya melalui jalan Dia ada keselamatan. Yang keempat adalah aku adalah kebangkitan. Maknanya adalah dan hidup. Ia adalah yang memberi hidup kepada manusia. Di dalam tangannya, di dalam kedaulatannya ada kontra tahap kehidupan kita. Yang kelima adalah aku adalah kebenaran dan hidup. Berisi pernyataan bahwa tidak ada jalan lain menuju surga selain Yesus Kristus, sebab Dia adalah kebenaran dan sekaligus juru selamat. Yang keenam adalah aku adalah pokok anggur. Yesus merupakan sumber kehidupan bagi setiap umatnya. Orang percaya tidak mungkin hidup jika tidak melalui Dia. Jadi kesimpulan Injil Yohanes ini adalah Injil Yohanes ini kaya dengan ajaran dengan beberapa tema utama mengenai keilahan sebagai Putra Allah, pendamaian Kristus, kehidupan kekal, Roh Kudus, perlunya dilahirkan kembali, pentingnya mengasihi orang lain, dan dengan pentingnya percaya kepada Juru Selamat. Jadi dalam Injil Yohanes ini adalah bahwa jalan satu-satunya menuju surga hanya ada dalam Yesus Kristus. Untuk itu mari kita terus membukakan hati untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Demikian yang bisa saya paparkan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.